Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, mugi-mugi kaselamatan, kazuwanan saha kabagas warasan. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan ini kita membahas tentang niat sholat. Apa itu niat sholat dan bagaimana tata cara niat sholat yang benar. Ya, dulu mungkin kita orang diajari guru kita sama ya, diajari oleh guru kita. Semisal sholat subuh niatnya kayak gini. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblat yada'an lillahi ta'ala, kemudian takbir Allahu akbar. Kayak gitu. Begitu juga sholat zuhur dan sholat-sholat yang lain. Pertanyaannya, apakah itu benar? Sudah tepat atau masih ada yang kurang? Gara-gara kita ngajine ora tutup, akhirnya orang ngajine ternyata niat itu tidak seperti itu. Nah, pertama, sebelum membahas tata cara niat sholat, ada baiknya kita mengetahui takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa sih? Kenapa kok dikatakan takbiratul ihram? Sumiyat bidzalika, dikatakan takbiratul ihram li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha. Karena mulai takbiratul ihram, apa-apa atau sesuatu yang sebelumnya itu halal, maka saat itulah diharamkan. Contohnya mangan, nudut, ngumbi, rokok, sepemeneh jagongan, halal. Tapi ketika Allahu Akbar semua haram dilakukan karena sudah masuk sholat. Itu arti dari salah satu arti dari takbiratul ihram. Nomor 2, tata cara niat yang benar bagaimana? Perlu kita ketahui, satu, niat itu letaknya di hati. Alias napa? Ngrentek. Jadi niat itu ngrentek. Adapun melafatkan usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin dan sebagainya, itu hukumnya sunnah. Okay? Nah, jadi yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu itu hukumnya sunnah. Karena apa? Untuk mengajari anak kecil nanti kalau sudah besar diajari niat yang sesungguhnya. Nah, berarti kita melafatkan usolli fardhu sebelum takbir itu sunnah. Jadi niat yang sebenarnya adalah satu, letaknya di hati. Terus kapan ngerenteke ku kapan? Nah, ngerenteke niat itu ketika takbiratul ihram. Ketika lesan melafatkan al sampai bar. Jadi Allahu Akbar. Disitulah kita ngerentek. Nah, seumpama awake dhewe wurung Allahu Akbar, kok wis ngerentek. Wis ngerentek aku sholat zuhur. Nah, ngene ku gak sah. Mboten sah. Alias sholatnya tidak sah. Okay. Atau Allahu Akbar baru niat sholli fardhu dzuhri. Nah, itu mboten sah. Harus bersamaan. Okay. Harus bersamaan. Makanya yang sholatnya niatnya masih sebelum takbiratul ihram, mulai sekarang dibenahi. Jadi sekali lagi, niat itu ngerentek ke hati bareng bersamaan dengan takbiratul ihram atau bersamaan ketika lesan melafatkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, lesan melafatkan Allahu Akbar, hatinya ngerentek niat. Ngoten. Nah, terus merentek niat itu bagaimana? Satu, bila itu sholatnya fardu, maka syaratnya ada 3. Qasdul fi'li, terus ta'yin, terus fardu. Harus nyebut 3 ini. Usolli, nek cara Jawa kayak aku sholat, terus nyebut nama sholatnya. Nek duhur disebut duhur, subuh disebut subuh, maghrib disebut maghrib. Terus disebut fardu. Iki fardu. Nah, berarti ngeten, usolli fardhu dzuhri. Niku pun sah. Allahu Akbar ngrentek usolli fardhu dzuhri. Kok kangenan, Pak? Nah, misalnya basa Jawa boleh. Allahu Akbar ngrentek aku sholat fardhu zuhur. Sah. Niku nek sholat fardu. Ketika sholat sunnah dibagi 2. Satu, apabila sunnahnya itu ada sebabnya atau ada waktunya. Misalnya ada waktunya, contoh sholat sunnah witir, sholat sunnah duha. Nah, sholat yang ada sebabnya, contohnya sholat gerhana, sholat istisqa. Nah, itu syaratnya 2, nyebut qasdul fi'li atau usolli, atau nek cara Jawa aku sholat,
terus nyebut jenenge aku salat gerhana. Allahu Akbar ngrentek aku salat gerhana. Allahu Akbar ngrentek aku salat duha. Nah, niku pun sah. Nah, nomor 2 salat sunnah mutlak. Nah, salat sunnah mutlak. Nah, contohnya salat sunnah kepengen salat, wis pokoknya kepengen salat. Aku pengen salat, cukup nyebut usolli. Nah, usolli. Allah nyebut usolli niku pun sah. Atau bahasa Jawa Allah aku salat niku pun sah. Adapun nyebut lillahi ta'ala karena Allah itu hukumnya sunnah. Nyebut madhep kiblat, mustaqbilal kiblah itu hukumnya sunnah. Jadi ngoten nggih. Nah, niat itu letaknya di hati bersamaan lesan melafadzkan Allahu Akbar. Nah, niki perlu diketahui nek awake dhewe ana sing niate durung bener, mulai dibeneri. Nah, niku sing dimaksud dengan niat. Nggih. Muga-muga gampang difaham, mudah difahami, dan semoga kita diberi pertolongan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya dan ditolong oleh Allah untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Semoga kita diberi hidayah dan diberi taufik oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.